Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2650105, kelas C, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai mikrokontroler. Yang pertama, instruksi CISC atau Completing Instruksi Set Komputer. Yang kedua, memiliki lebih dari 80 instruksi. Yang ketiga, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Yang keempat, RISC, Reduced Instruction Set Computer. Yang kelima, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Yang keenam, keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Yang kedua, memori atau EEPROM, Electric Erasable Programmable Real Only Memory atau EEPROM. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, flash. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Yang ketiga, baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. File programming, reprogramming, menggunakan memori non-valid untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk program di tempat OTP atau One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikro yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input dan output. Yang pertama, UART atau Universal Arithmetic Record Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. USART merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start stop bit dan dapat beroperasikan pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. SPI merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI merupakan enhanced UART atau UART. Yang kelima, 12C bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster multi-slaver dengan deteksi tabrakan data. Analog to digital konversi atau A/D. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog, biasanya tegangan, ke bilangan digital. DA, digital to analog convert. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Yang keempat, komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasanya, tetapi sinyal input outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat
terdapat data di peripheral tersebut. Macam-macam interupsi. Mas kabel interupsi. Dengan mas kabel interupsi kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu lebih interupsi. Keuntungan kabel interupsi ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabadikan. Vectored interrupts. Pada saat terjadi interrupted handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer 801 Intel 8051 Intel. Memori untuk program biasa dialamati hingga 6 KB. Memori bawah 4 KB, 8 KB atau 16 KB tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 112 bit. Memori internal ditambahkan dengan beberapa registrasi atau SFR juga bisa mengalamati hingga 64 KB. Memiliki memori eksternal untuk data. 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data 1:0 dan dapat time terdapat pada satu daerah. Memori stack point yang dimiliki 5 bit sehingga ke dalam stack terbatas hingga 32 bit. Mikrokontroler populer PIC atau microchip. PC merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RIC mengakibatkan kesederhanaan rancangan hanya memiliki sedikit instruksi, 33 instruksi atau 16C5X. Z8 atau Zilog memiliki instruksi unik, merupakan arsitektur gabungan dalam 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU registrasi file. Mikrokontroler ini merupakan UR time DMA 1:0 hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki ASYNC serial channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Yang pertama, bahasa mesin dan bahasa assembler. Yang kedua, bahasa mesin adalah salah satu bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk mengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, program dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Kompiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan atau (mis) pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu kompiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembang simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau meniru kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalani dapat diamati di layar PC. Yang kedua, debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersama menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Yang ketiga, emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berupa
berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler atau keluarga 801. Inilah gambarnya. Mikrokontroler 81 merupakan keluarga mikrokontroler MCS 51. Silakan lihat gambarnya. Mikrokontroler keluarga 805. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer counter atau XTL AL1 dan XTAL2, 4 port paralel input output, portal 0, portal 1, portal 2, portal 3, 5 sumber interrupt control login, intro, intro 1, intro 0, intro 0, intro 0, intro 1, TO1, T01, T1, serial port. Mikrokontroler keluarga 8051. Registrasi utama akumulator sebagai namanya digunakan sebagai registrasi umum untuk mengakumulasi hasil dari instruksi. Register R dan B. Register R adalah register yang digunakan sebagai register pembantu penyimpan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulasi dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 bit. Mikrokontroler keluarga 805 DPTR, PC dan SP. DPTR data point adalah satu-satunya registrasi yang dapat diakses 16 bit, 2 bit dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 bit yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP stack point mampu menyimpan 8 bit data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikut yang akan diambil dari stack. Mikrokontroler keluarga 805. Metode pengalaman adherensi. Mode pengalaman immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dan dalam memori. Direct addressing. Dalam mode pengalaman direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing. Mode pengalaman indirect addressing sangat berguna karena memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalami suatu harga. Mikrokontroler keluarga 805. Timer 3 fungsi yaitu 1. Menghitung waktu antar 2 kejadian, 2. Menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3. Membangkitkan baud rate untuk port serial. Referensi Windows, Budiarto, perancang sistem dan aplikasi mikrokontroler, Alex Media Komputer Jakarta 2005. Demikian, dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan datang dari saya sendiri, bila ada lebih datangin dari Yang Maha Kuasa. Bila bisa bil haq wa sabil qadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.